Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Sobat Belajar. Salam sehat. Mari kita belajar tematik semakin asik. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada kelas 4, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran yang terakhir yaitu pembelajaran yang ke-6. Kemudian pembelajaran 6 ini nanti akan termuat muatan pembelajaran PPKN, dan yang kedua adalah bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya, buat belajar bisa dibaca sendiri di layar. Nah, langsung saja Sobat Belajar kita mulai pembelajaran tematik hari ini ya. Setelah membaca teks tentang suku Minang, apa yang dapat kamu simpulkan dari teks tersebut? Nah, pembelajaran kemarin kalian sudah membaca ya teks tentang suku Minang. Nah, ini Pak Guru tampilkan lagi Sobat Belajar bacaan suku Minang yang sudah kalian pelajari pembelajaran yang kelima kemarin. Ini nanti untuk bahan nanti tugas yang selanjutnya. Nah, di sini ada 5 paragraf. Nanti juga bisa dibuka di buku pembelajaran yang kelima ya Sobat Belajar. Nah, sekarang tugasnya kalian nanti dalam bacaan teks suku Minang tadi, nah nanti kita cari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya ya. Tentu masih ingat. Kalau sudah lupa, Pak Guru akan mengingatkan lagi apa toh gagasan pokok dan gagasan pendukung itu. Nah, di sini kita akan mengingat lagi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok atau ide pokok adalah gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paragraf suatu bacaan. Jadi, gagasan pokok adalah inti bahasan dari suatu paragraf. Gagasan pokok berupa kalimat utama yang dapat ditemukan pada awal paragraf. Itu biasanya paragraf deduktif ya, kalau awal, kalau pada akhir itu namanya induktif. Kalau awal dan akhir itu namanya paragraf campuran. Nah, kemudian kita akan mengingat tentang gagasan pendukung, yaitu uraian atau tambahan informasi yang mendukung gagasan pokok. Gagasan pendukung bisa berupa kalimat-kalimat penjelas yang memberi tambahan untuk gagasan utama. Baca kembali teks tentang suku Minang, kemudian temukan dan Sobat Belajar tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf berikut. Tadi sudah ya ada 5 paragraf. Ini Pak Guru kasih contoh untuk menentukan paragraf atau gagasan pokok dan gagasan pendukung. Maksud saya untuk paragraf 1, gagasan pokoknya yaitu suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Kemudian gagasan pendukungnya berarti kalimat-kalimat yang lainnya. Nah, berarti kan itu di paragraf 1 ada 5 kalimat. Yang kalimat pertama itu adalah gagasan pokok, yang kalimat selanjutnya 4 itu adalah gagasan pendukung. Seperti itu ya Sobat Belajar untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kemudian nanti paragraf kedua kalian cari sendiri, dicermati mana dari paragraf 2 kalimat yang merupakan kalimat utama atau gagasan pokoknya. Kemudian di paragraf 3 juga sama, gagasan pokoknya mana, gagasan pendukungnya mana. Paragraf 4 ini sama seperti di atas, ini juga terdapat di buku siswa halaman 67 sampai halaman 69. Yang ini adalah paragraf yang terakhir, adalah paragraf kelima. Kira-kira apa isinya, gagasan pokok dan pendukungnya?
Nah, Indonesia terdiri atas beragam suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Nah, tadi dari semua gagasan pokok tadi, sobat belajar bisa membuat kesimpulan ya. Kemarin kalian juga sudah belajar tentang membuat kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya tadi bisa dibuat berdasarkan gagasan pokok tadi. Intinya itu kalau kesimpulan itu dengan bahasa kita sendiri ya, bahasa kita sendiri dari khusus ke umum ya, yang mudah dimengerti kita sendiri. Nah, buat belajar apa ya yang telah kita pelajari hari ini ya, kita renungkan kembali. Nah, tadi kita belajar tentang Indonesia terdiri atas beragam suku, budaya, agama, dan sosial. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan dan keberagaman tersebut. Kemudian yang kedua, kita tadi belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya, baca sendiri. Untuk sobat belajar masih ingat tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Demikian sobat belajar pembelajaran hari ini ya. Tetap semangat, salam sehat. Terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.